pagi. Selamat pagi. Mohon izin Pak, saya Gihan Prasetyanto, saya CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Kutai Timur dari SMA Negeri 1 Rangkapulung. Mohon waktunya Bapak sebentar untuk mengadakan sesi wawancara. Siap. Jadi kami dari CGP itu dapat tugas di sesi demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai beberapa pimpinan di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kiriman ATK ataupun rujukan Bapak. Jadi nanti saya minta Bapak men-sharing atau membagikan pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Rangkapulung. Siap Pak. Pak, saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak ya. Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin Bapak pernah mengidentifikasi atau kasus-kasus yang merupakan kiriman etika atau rujukan awal Pak? Iya, biasa kita identifikasi Pak. Di sini sebagai pembelajaran buat kita semua. Jadi setiap kegiatan itu kita harus identifikasi sebelumnya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pengambilan keputusan yang bagaimana di keputusan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk pengambilan keputusan Pak ya, terus terang kami itu mengedepankan musyawarah untuk menyebarkan. Jadi kami tidak memutuskan sendiri. Kemudian apabila ada kebijakan-kebijakan yang ingin saya terapkan di sekolah ini, tentu kami mengajak semua pihak yang ada di sekolah sini, baik itu wakil kepala sekolah, maka kurikulum, kemudian guru-guru bidang studi, tentu kami ajak untuk duduk bersama di dalam rapat evaluasi atau di coffee morning. Kan kami juga di sini setiap hari Jumat Pak ada coffee morning, dan di situ kita mencurahkan segala unek-unek. Contoh saja pengambilan keputusan ini yang mungkin yang berat buat saya, yang harus melibatkan semua guru-guru yang ada, karena itu bersentuhan langsung juga kepada mereka. Misalnya ada guru yang bawa anak kecil, kalau kita perbolehkan, artinya dikhawatirkan berpengaruh kepada tugas guru yang bersangkutan di sekolah. Di sisi lain dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik di kelas, kemudian di sisi yang lainnya harus mengurus anaknya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu kami selaku pimpinan tidak boleh otoriter memutuskan bahwa kamu tidak boleh bawa anak. Kita harus pertimbangkan dulu manfaatnya seperti apa, mudaratnya seperti apa. Kalau memang hal itu tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab utamanya di sekolah selaku seorang tenaga pendidik, silakan. Tapi kalau memang itu mengganggu, mungkin itu kita melakukan. Dan ini kita ajak semua, termasuk yang kita ajak itu yang memiliki anak kecil itu Pak. Kita juga mendengarkan unek-uneknya seperti apa. Setelah kita mendengarkan mereka punya persoalan, di rumah Pak tidak ada yang jaga, saya tinggal bersama dengan suami dan anak, kemudian suami saya juga kerja. Kalau saya tinggal anak saya di rumah, siapa yang rawat? Sementara saya mau misalnya mengambil baby sister, saya tidak mampu untuk membayar. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita dengarkan bersama sehingga pengambilan keputusan itu tidak salah Pak. Memang dia dilema sih. Sementara kalau anak-anak
Kan banyak kami punya guru Pak yang punya anak kecil. Kalau mereka pada semua datang di sekolah itu ramai sekali. Dan yang namanya anak-anak itu kan belum punya aturan tertentu Pak. Ya seenaknya mau ke sana mau ke sini. Misalnya ada tamu dari dinas dari sana lagi. Makanya ruangan ini agak kami rubah Pak. Setelah rehab, biasanya ruang kelas Pak di sana, di sini ruangan wakaf. Saya rubah posisinya biar tidak mengganggu satu dengan yang lain, karena anak-anak kecil ini kan susah diatasi Pak. Itu barangkali Pak. Baik Pak, kalau bisa saya tangkap berarti dalam Bapak mengambil keputusan itu menggunakan langkah atau strategi dengan musyawarah untuk jadi saya selaku pimpinan tidak mau bersifat diktator, otoriter. Takutnya kalau kita salah kan tentu ada pro dan kontra. Tetapi kalau ini keputusan bersama, artinya sama-sama kita siap menghadapi resiko yang akan terjadi. Baik Pak, lalu kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ditemukan tadi terkait dengan dilema etika Pak? Nah itu dengan mengajak mereka bersama-sama, artinya kita punya tanggung jawab yang sama, kita punya sama-sama untuk menjalankan, sama-sama untuk melaksanakan, sama-sama menerima segala konsekuensinya. Kemudian Pak, apa tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam saat-saat pengambilan keputusan tersebut Pak? Tantangannya apa? Nah kalau dibilang tantangan mungkin juga tidak terlalu banyak ya Pak Adihan, apabila kita putuskan secara bersama-sama. Kalau memang seorang pimpinan memutuskan sendiri itu tentu ada pro dan kontra kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, oleh karena itu kan kita mengedepankan tadi itu musyawarah itu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak merasa diuntungkan, dan semua sama-sama berjalan. Pihak yang kanan tetap jalan, pihak kiri juga tetap berjalan. Kita selaku pimpinan hanya tinggal mengarahkan aja. Jadi kalau tantangan pasti ada tetapi tidak begitu signifikan. Kemudian Pak, pada saat Bapak menghadapi masalah, kemudian harus mengambil sebuah keputusan atau pengambilan keputusan, itu Bapak punya waktu-waktu tertentu atau pada saat itu juga Bapak selesaikan atau bagaimana Pak prosedurnya Pak? Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa Pak, hanya di sekolah ini misalnya kalau ada kasus-kasus, tentu kami tidak langsung mengambil alih persoalan itu. Jadi ada prosedurnya, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat pimpinan. Tingkat bawah itu dimulai dari guru bidang studi. Misalnya kan ada anak ini malas masuk bidang studi matematika, laporannya selalu bolos, nilainya kurang. Ini kalau matematika, kami panggil matematikanya, tolong diatasi, tolong diselidiki apa masalahnya sehingga anak ini jarang masuk belajar. Sementara laporan bahwa kalau pelajaran yang lain anak-anak itu rajin, tentu ada persoalan di pelajaran matematika. Apakah pelajarannya yang susah atau memang anaknya tidak punya bakat minat untuk itu, atau dari gurunya. Dan kita harus mengidentifikasi siapa, di mana titik persoalannya gitu Pak. Jadi begitu juga kepada bidang studi yang lain. Setelah itu naik ke tingkat wali kelas. Jadi persoalan anak didik itu ditangani dulu oleh wali kelas. Jadi tidak langsung ke meja kami. Di tingkat wali kelas, apabila persoalan itu tidak selesai, tapi kita harapkan persoalan itu sampai tingkat wali kelas saja. Wali kelas yang tangani sudah selesai semua persoalan, ada solusi,
Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan, barulah ke bimbingan konseling, masuk di BK. Nah, kemudian ada bimbingan dari guru bimbingan studi, guru bimbingan konseling, kemudian ada bimbingan konseling sebaya, Pak. Jadi anak-anak itu kan tidak semua anak-anak berani itu sama gurunya, dibimbing oleh gurunya. Siapa tahu dengan pembimbingan sebaya ini, konseling sebaya ini mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, setelah itu kalau memang di BK tidak bisa selesaikan persoalannya, apabila itu persoalan berat, barulah ke tingkat ke kami, ke meja kami selaku pimpinan. Jadi ya, berjenjang Pak, prosedur, ada prosedur langkah-langkah yang kita terapkan. Jadi tidak mentang-mentang semua persoalan itu harus kepala sekolah yang selesaikan. Tidak, berikan kewenangan kepada guru masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Kemudian Pak, ketika kasus tersebut sudah sampai di meja Bapak, itu apa faktor-faktor yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Nah, ini yang kami sering lakukan, Pak Dian. Mungkin faktor-faktor internal itu sangat dominan, kemudian juga ada faktor eksternal. Jadi kemudian kami harus kerjasama dengan komite, kemudian lembaga-lembaga yang terkait. Misalnya kalau kasusnya itu misalnya berat, pelanggaran narkoba, tentu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ada pelecehan seksual misalnya terjadi di sekolah ini, kami berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, pihak puskesmas misalnya. Apa sih definisi pada pelecehan seksual itu? Kalau seperti ini apa dampaknya, bagaimana? Kemudian juga tentu kita butuh seorang psikiater, Pak, untuk apakah ini kalau anak ini selalu melakukan itu berarti ada yang salah di diri anak. Itu yang perlu kita tahu, hingga kita butuh bantuan dari pihak eksternal. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin dari semua yang Bapak paparkan tadi dari awal hingga akhir, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus-kasus yang sudah Bapak putuskan kebijakannya? Nah, ini yang menjadi persoalan ini, rasanya ini pendewasaan diri, Pak. Jadi selaku pimpinan itu hanya harus banyak-banyak belajar, harus dewasa dalam mengambil kebijakan, kemudian tidak boleh otoriter, tidak boleh mau menang sendiri, harus merangkul semua pihak. Apabila kita posisi selaku pimpinan mau dihargai oleh bawahan atau teman-teman, berarti kita harus menghargai juga mereka, bagaimana merangkul mereka supaya karena lembaga ini bukan milik kepala sekolah saja, jadi semua yang terlibat di dalamnya itu ikut bertanggung jawab dalam baik memajukan pendidikan yang ada, kemudian anak-anak kita untuk menjemput masa depannya, itu adalah tanggung jawab kita, bukan cuma tanggung jawab pimpinan. Jadi kita bersama-sama lah. Jadi kita harus banyak bijaksana, karena memang ada aturan, ada undang-undang harus dijalankan, tetapi aturan itu kan harus dibarengi dengan sebuah kebijakan. Jadi kita juga jangan terlalu ambigu terhadap aturan yang berlaku, tetapi tentu ada celah-celah untuk kita masuk bagaimana bisa memberikan sebuah kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Kalau bisa jangan ada yang merugikan pihak tertentu. Mungkin itu, Pak. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu sudah menurut saya sudah cukup untuk pembelajaran bagi saya. Suatu saat ketika mungkin saya menghadapi kasus yang sama, saya bisa mengambil keputusan dengan bijak sesuai apa yang tadi Bapak tadi sampaikan dari awal sampai akhir. Kita selaku tenaga pendidik itu harus bijaksana juga, karena guru itu banyak orang bisa memberi contoh, tetapi tidak sedikit
tidak banyak yang bisa dicontoh, sedikit yang bisa dicontoh. Nah, jadi yang kita guru itu kebutuhan guru itu tidak absolut, tidak mutlak. Kebenaran itu tidak selalu ada pada guru. Yang kebenaran itu tidak selalu ada sama pimpinan. Itu makanya kita perlu banyak-banyak belajar tentang kebijakan. Iya, Pak. Apalagi kan saya masih awam Pak dengan kebijakan-kebijakan yang sering diambil seorang pimpinan, apalagi ini menyangkut masalah banyak orang kan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah dengan bertemu dengan Bapak pada hari ini saya dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk saya pribadi dan ke depan apa yang bisa saya ambil Mungkin satu pesan saya aja Pak Dian, kalau suatu saat nanti Pak Dian atau siapapun teman-teman CGP setelah menjadi kepala sekolah, ya mari kita jangan mengedepankan ego kita selaku pimpinan, tapi mari kita merangkul semua pihak, bekerja sama dengan baik, karena kita satu tim. Kalau apabila kita kompak, insya Allah kemajuan tujuannya akan kita capai juga bisa berhasil secara bersama-sama. Terakhir saya doakan Pak Dihan, mudah-mudahan teman-teman yang sedang melaksanakan CGP disehatkan semua badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya sampai tugas akhir dan dinyatakan sebagai lulus. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bapak bisa jadi kepala sekolah, karena kedepannya itu katanya sudah tidak ada di iklan itu, tidak ada lagi cakep, tetapi untuk kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Ya mudah-mudahan kalau bukan kader-kader yang ada sekarang ini, siapa lagi? Kita ini udah mau tua, udah mau pensiun. Nah, yang kita harapkan, kami juga punya di sini satu orang CGP, itu kader kami persiapkan untuk pengganti nanti. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun sesi wawancara kali ini. Yang jelas terima kasih banyak Bapak sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan kali ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi sekitar saya. Amin, amin. Terima kasih juga Pak Dian sudah mempercayakan kami. Kemudian kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana. Kebetulan hari ini konsumsi tidak disiapkan Pak. Konsumsinya tidak disiapkan ya. Mudah-mudahan lain kali kalau datang ke sini sudah ada konsumsi. Baik Pak. Iya, sukses selalu, sukses.